أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepadanya ketenangan, yakni as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Wa hafathumul malaika, malaikat menaungi mereka nggih. Wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan makhluk yang ada di sini. Ya, ning langit kono disebut-sebut karo Allah kita ketika bermajelis taklim lho. Itu termasuk di antara keutamaan bermajelis taklim. Tapi dengan syarat tadi pertama, tujuane golek ilmu nggih. Mulane tujuane golek ilmu, menambah ilmu nggih, atau menguatkan ilmu. Karena ulama-ulama dulu meskipun pernah mendengar itu mereka tetap mendengarkan kembali. Gak bosan-bosan mereka mendengarkan kembali, bahkan yang berbicara, bahkan yang ngomong, misalnya kula ini kadang-kadang lebih ngerti Pak Suratman nih. Pak Suratman wis krungu zaman kula mungkin urung ngaji diambil krungu, tapi tetap kula ketika nyampe tetap beliau mendengarkan. Ulama dahulu seperti itu. Jadi mereka bahkan mendengarkan seolah-olah belum pernah mendengar, bahkan setelah ditanyakan ternyata apa ulama yang mendengarkan ceramah nggih, khutbah atau mauidhoe nggih, bocah sing isih cilik iku nggih. Ternyata apa ketika ditanya, anak orang itu belum lahir aku sudah hafal hadis itu. Tapi nek ngrungono kaya-kaya urung tahu krungu. Ya, apa itu ilmu menjadi bermanfaat itu termasuk diantaranya akhlaknya seperti itu, Pak. Jadi meskipun sampean wis tahu krungu bolak-balik lah, itu nanti ada hikmah di balik itu. Di samping ada pahala, di samping ada rahmat, di samping nanti mendapatkan ridho Allah, itu masih ada pemantapan nggih ilmu tersebut kembali. Nggih. Pemahamannya semakin bertambah nggih. Jadi ulama-ulama sampai seperti itu, Pak. Krungu bolak-balik, bahkan sing dikrungokno iki omongane bocah urung lahir dene wis hafal, Pak. Ya, seperti itu. Ulama itu sampai malahnya kita itu jangan bosan-bosan bermajelis taklim, meskipun kita sering mendengarkan Rasulullah SAW sendiri itu membacakan hadis itu berkali-kali. Sampai sahabat itu kadang ketika nggak mau menyampaikan hadis tersebut bilang, karena Rasulullah menyampaikan terus menerus, kita khawatir kalau tidak
menyampaikan. Rasulullah sendiri menyampaikan hadis itu berulang-ulang, tidak hanya sekali. Makanya kadang-kadang dengan riwayat yang berbeda, dengan lafadz yang berbeda kadang-kadang. Ya, mulanya lafadz wa fi riwayatin begini, wa fi riwayatin begini, wa fi riwayatin begini. Karena apa? Diulang berkali-kali dengan lafadz yang berbeda kan ngoten. Nah, jadi kula berpesan nggih terhadap semua mawon sing berniat thalabul ilmi, jangan pernah bosan-bosan mendengarkan ilmu. Nggih meskipun kadang-kadang sing keluar hadis yang sama. Nenek mukadimah nggih kula niku terus karena apa? Saya anggap itu diantara memantapkan diri dan juga doa. Nggih yakni man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thoriqon ilal jannah. Semoga kita itu dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ya, kemarin kita masih membahas tentang apa? Beristighosah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sampaikan tafsirnya tentang apa? Berdoa meminta ya, kepada jin, berdoa meminta kepada malaikat ya. Yang pada hakikatnya ternyata orang yang berdoa meminta kepada malaikat itu ternyata hakikatnya dia itu berdoa kepada jin ya. Yang datang itu jin. Mulane ning gone Al-Qur'ane kemarin yang kita baca wa yauma yasyurum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu terus malaikat bal kanu ya'budunal jinna aktsarum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu sebenarnya menyembah jin. Malaikat sendiri bilang seperti itu. Malaikat berlepas diri bahwa yang mereka mintai sebenarnya jin. Jadi orang-orang yang mengaku mempunyai khodam malaikat itu bohong karena malaikatnya berlepas diri. Dan itu di mana berlepas dirinya dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yakni tadi wa yauma yasyurum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ulaiyam kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun jinna aktsarum bihim mu'minun. Kita enggak ada yang punya khodam jin. Yakni jin diperintah-perintah enggak ono. Yang ada itu kita berdoa kepada Allah. Ya, misalkan dengan zikir atau bahkan baca ayat kursi itu Allah menurunkan malaikat untuk menjaga kita. Ya kan seperti itu nggih. Allah menurunkan malaikat untuk menjaga kita. Termasuk ada suatu riwayat itu Allah itu menurunkan malaikat untuk menjaga seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya dijemput sampai ajal lagi malaikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang-orang yang beriman bertakwa itu sebenarnya diikuti malaikat, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Uga kadam karena yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khodam istilahnya apa mau? Pembantu sehingga mbok celuk kenek, mbok kongkon kenek iku tunggokno montorku ditunggokno karo malaikat. Yo mboten iku jin sing nunggokno kan ngoten nggih. Jadi apa iku pembahasan kemarin. Sekarang kesimpulan nggih. Fihi masailu. Fihi iku tetep yang dalam iki bab masailu itu pira-pira masalah, yakni kesimpulan nggih. Kesimpulan yang diambil dari bab kemarin yakni bab beristighosah, yakni beristighosah kayak apa? Beristighosah itu adalah apa meminta bantuan nggih dikala kepepet terpaksa nih. Sudah terpaksa akhirnya meminta bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrik zaman Nabi nggih. Nah, orang-orang musyrik sekarang kepepet lah minta bantuan yang nggone badanya. Itu kebanyakannya seperti itu. Malah nemen nek bancaan yang nggone badanya kan. Ya ndak, kita harus malah sergap ibadah nggih, sergap apa? Berdoa kepada Allah sebelum ke masjid nggih. Karena tempat yang mulia di bumi itu adalah Baitullah, di antaranya masjid nggih. Fihi masailu nggih. Fihi ku tetep ing dalem iki bab masalah utawi pira-pira kesimpulan. Al-ula kang pertama nggih. Iku anna atfad du'ai. Sak temene pengiringan doa. Alal istighosati ing atase istighosah. Iku min atfil ammi setengah sangking nggih pengiringan yang umum alal khosi ing atase yang khusus. Yakni judule iku babun minasyirki ayyastaghi tsabi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Jadi berdoa saja tidak boleh kepada selain Allah apalagi beristighosah. Termasuk berdoa kepada orang mati itu tidak boleh, tapi nek mendoakan orang mati itu disyariatkan. Kita mendoakan bukan meminta kepada orang mati tapi kita mendoakan orang mati tersebut nih. Ndak apa krungu wong mati, Pak.
pireng ketika kita uluk salam dibalekno ruhe karo Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke Allah Subhanahu ruhe nggih. Bahkan secara umum orang-orang kafir pun sebenarnya mendengar nggih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih di dalam sebuah peperangan nggih. Ya, ketika nenggone perang nggih. Ya ini nenggone perang Uhud nggih. Nenggone perang Uhud ketika korban perang di antara tokoh-tokoh orang musyrik iku apa disuruh diseret oleh para sahabat Nabi dimasukkan sumur Badar sekitar 24 orang ya. Ketika tinggal 3 orang itu Rasulullah berbicara kepada mayat 3 orang tersebut kan, berbicara kepada mayat 3 orang tersebut, apakah Tuhanmu itu memberi janjinya kepadamu, sedangkan Tuhanku yakni Allah sudah memberi janjikan kepadaku, janjinya kepadaku. Terus Umar krungu protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah nggih, kaifa yasma'uha, apakah mereka itu mendengar nggih? Mendengar ketika kita berbicara padahal mereka itu sudah menjadi mayat. Iku Umar niku, takon ngono Umar. Terusan Rasulullah bersabda qala nggih, walladzi nafsi biyadihi nggih, walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun. Ma antum tidaklah kamu wahai Umar bi asma'a lebih mendengar. Ma antum bi asma'a lima aqul minhum, kamu lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan kepada mereka, walakin la yujibun, tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi orang yang meninggal lebih mendengar daripada Umar. Jadi memang lebih mendengar, bahkan lebih jelas pendengarannya daripada orang yang hidup. Mulane dikatakan Nabi ma antum bi asma'a lima aqul minhum walakin la yujibun. Lho ngono. Mulane sampean sregep-sregep ziarahi wong tuane, seneng moto jamane sampean ziarahi assalamualaikum ya ahla diyar, nek kebae assalamualaikum ya abi, bisa terserah. Bisa dikai salam iku bapake sampean terusan karo Allah dibalekno ruhe njawabi sampean. Seneng roh anake teko ning kono. Iku wong mulane ana syariat ziarah kubur di samping untuk mengingat mati dan juga untuk mendoakan yang ada di kubur. Ngoten nggih. Riwayatnya sahih itu dari selamanya bisa mendengarkan mayat. Wallahu alam, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama nggih, tapi dari beberapa riwayat itu banyak dan jumhur ulama mengatakan bisa mendengar nggih, tapi tidak bisa menjawab sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab nggih, enggak bisa merespon istilahnya, enggak bisa menjawab nggih. Mendengar itu pada waktu adanya salam itu. Dari sisi riwayat lain ya, tapi dari riwayat yang ini bahkan Rasulullah tidak salam karena orang kafir. Makanya jumhur ulama mengatakan mendengar meskipun orang kafir kan gak disalami Pak, tapi kenyataannya mendengar kan. Nah, itu ulama berbeda pendapat memang, tapi kalau untuk mungkin karena mayatnya belum dikubur mungkin kan ruhnya masih di situ nggih, masih bisa mendengar. Tapi yang riwayat Umar tadi nggih, tapi yang riwayat diului salam terus baru ruhnya dikembalikan, ini menunjukkan bahwa diului salam dulu baru mendengar. Ngoten nggih. Jadi nek kula ngarani nek mayat secara umum yang masih belum dikuburkan semuanya bisa mendengar. Nggih, mayat secara umum yang belum dikuburkan. Tapi yang sudah dikuburkan, nggih, yang sudah dikuburkan itu menunggu salam. Ketika sampean ucapkan salam di ahli kubur yang banyak itu, misalnya ribuan orang muslim di kuburan, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wa mu'minin, itu sampean salami langsung Allah mengembalikan semua ruh orang tersebut yang dikubur menjawab salam jenengan. Berarti sampean mendoakan keselamatan terhadap mereka, terus mereka kemudian kembali mendoakan kita selamat. Mulane tak bulan baleni iku ketika kita salam di kuburan yang banyak itu, maka kita dijawab oleh orang banyak di kuburan tersebut, didoakan sebanyak yang ada di kuburan tersebut. Bahkan kuburannya sing gak ono lah melok ndongakno karena dikembalikan oleh Allah. Jadi bisa dibagi seperti itu Pak nggih. Yang belum dikuburkan mutlak bisa mendengar menurut hadis yang ada perkataannya Umar tersebut nggih. Terus dijawab Rasulullah SAW itu yang belum dikuburkan, misalnya mayite tetangganya sampean yang belum dikuburkan itu sampean ngomong wae krungu, ngomong apa wae, mbok piso ya krungu, ngomong apa wae krungu nggih. Mbok sayang ya krungu nggih, omongan sayang lah ya Allah jenengan kok wis kapundhut dhisik nggih. Utangku genane rong tak sahur, ngono krungu dekne Pak. Misale ngono, misale kan ngono. Sepurane sing akeh. Sekarang yang mendapatkan siksa kubur. Nggih. Nggih. Nah, itu ketika kita mengucapkan salam apakah ya? Kalau dia muslim iya.
Kan ini muslim, mulane ning gone hadise kan apa iku ya tetap mendengar karena dia muslim. Tetap ada karena semua orang muslim mendapatkan doa. Bisa jadi siksanya kubur diangkat oleh Allah langsung karena kita doakan. Kan seperti itu. Karena dia orang muslim, karena assalamualaikum ya ahlad diyar itu masuknya orang muslim semua. Mulane ketika ning gone riwayat liyane apa ning gone riwayat liyane ku apa? Ketika kamu itu datang ke kuburan saudara muslimmu kan ngono. Kemudian kamu mengucapkan salam nggih, fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu. Lho iki muslim saja. Illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Dan justru dengan salam ini bisa jadi menghapus siksa kuburnya. Seperti itu. Di sepuro karo Allah karena kita mendoakannya nek ikhlas nggih. Dari dalam hati mendoakan agar yang di kuburan itu mendapatkan keselamatan. Berarti gak jadi disiksa. Alhamdulillah mulane kita dikuburkan ini ojo jarang golek kuburan sing mencil, golek kuburan sing bolone wong Islam akeh sehingga sing ziarahi nanti banyak juga salam di situ gitu. Itu kan salam kesejahteraan, salam keselamatan dari Allah semoga atas kalian. Berarti Allah mengabulkan doanya sampean tersebut gak jadi disiksa, Pak. Ya seperti itu. Sehingga ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam kita ngoten nggih. Dadi wong Islam insyaallah banyak yang terbebas dari siksa kubur nanti nih ketika diziarahi seperti itu nggih. Apakah ada perbedaan salam kepada mayat yang belum dikubur dengan yang sudah dikubur? Cara salamnya. Kalau yang belum dikubur nggak pernah ada syariat salamnya, nggak pernah ada riwayat syariat salamnya. Misalnya koncone sampean yang mati ulah assalamualaikum mboten nonton. Jadi syariat salam itu ketika orang masih hidup atau orang yang sudah ada di kubur. Ya ini salam memang ziarah kubur. Kula mboten nate ngertos hadise mayit sing isek di rumah itu disalami wong mboten ngertos. Hadisnya mulai zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika jenengan pengen nyalami mayit juga ketika di kuburan sampean ziarah tersebut baik salami secara umum maupun secara pribadi tapi kula saranke ketika masuk langsung salam umum mawon sehingga semua kuburan tadi mendapatkan salam dari kita ngoten nggih pahalane banyak Pak niku pahalane akan kembali kepada kita semua itu kan amalan kita kan akan kembali semua nggih manja bil hasanati falahu asyru amsalihha nggih. Jadi wong sing teko mbek nggo satu kebaikan nggih, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Semua akan kembali kepada kita ya. Wah, hanya doa salam nopo saja apa segala doa? Insya Allah dalam hati memang salam tersebut insya Allah seluruh doa masuk insya Allah. Insya Allah seluruh doa masuk. Siapa saja tidak harus anaknya sendiri. Iya, siapa saja doa nggak harus anaknya sendiri Itu menolong sih teman berdoa ngomong kirim doa. Ya, tapi kan caranya kita mengikuti para Nabi Muhammad Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya benar mereka itu, cuma caranya, kaifiyah cara mulai itu namanya manhaj. Jadi ada syariat, ada manhaj. Telah dijadikan kepada kita semua itu apa? Syariat dan manhaj. Syariat itu aturannya, terusan manhaj itu cara mengamalkan aturan tersebut. Nah, nek carane ku wis padha yakni kirim doa itu boleh tapi carane kita harus mengikuti cara Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya caranya yang berbeda caranya yang berbeda yang jadi masalah seperti itu nggih. Mohon nggih kebanyakan perbedaan kelompok itu hanya karena di caranya nggih. Hanya di caranya nggih. Koyok carane apa? Mungkin nggih koyok carane akeh nggih. Mungkin dereng dugi nggih. Jadi caranya macam-macam yang berbeda nih. Beda cara nih. Ya termasuk diantaranya caranya nopo. Caranya bayar zakat nih. Misalnya zakat mal atau zakat harta, zakat dagangan nih. Iku ana sing carane iki koyok gaji pegawai negeri kadang setiap bulan dipotong jarine zakat kan ngoten nggih. Nah iku beda ning nggone cara nih. Nggih. Karena apa? Zakat itu memang harus ada apa? Ada nisab, yakni akeh sak pira, terus ono haul. Haul itu masa dia menguasai harta tersebut. Ya, yakni satu tahun. Dia harus menguasai harta tersebut 1 tahun. Ini untuk harta dagangan, nggih, untuk perniagaan, untuk apa? Emas, perak, nggih, utawa duit cara saiki nggih. Duite jenengan sing teng bank, misal iku ada haul 1 tahun, tapi nek untuk zakat hasil bumi, untuk zakat napa? Ternak, untuk zakat tambang itu tidak butuh haul, tidak butuh haul. Misalnya Pak Carito panen oleh sepiro Pak? 10 kintal, langsung wajib
zakat itu pacar itu. Oke, saya ngenteni setahun, Pak. Nggih. Mergo pemahaman itu didapat bahkan ada hadis yang sharih yang jelas nggih. Hadisnya sharih jelas nggih. Di antaranya hadisnya itu bahwa anin Nabi SAW lewat Abu Dawud nih. Lewat Abu Dawud ada nih. Laisa fi malin zakatun, tidak ada bagi harta itu zakat nih. Illa yuhawilu alaihil haulu. Sehingga nih, dia itu berputar yakni dikuasai selama satu tahun. Ini hadisnya nih, riwayat Abu Dawud. Hadis sahih nih. Jadi hatta apa ya yahula ngoten, hatta yahula alaihil haul ngoten nih. Hatta yahula alil haul ngoten iki. Dadi apa iku laisa fi malin zakatun hatta yahula alil haul ngoten iki. Dadi tidak ada nggih apa iku harta itu zakatnya nggih sampai dia itu menguasai harta tersebut selama satu tahun itu baru oleh zakat. Mulai misalnya pegawai negeri iki gajiannya pinten biasane? Oh misalnya 3 juta langsung dipotong kok 2,5%. Ini zakatnya dipotong. Angger ulan dipotong. Itu apa? Itu tidak cukup karena nggak ada haul. Menurut hadis Nabi harus ada haul. Misalnya sampean duitnya 3 juta yang mau ngelompok sampai 1 tahun, ternyata sampean mampu mengumpulkan itu terkumpul sampai 1 tahun, dan sampean menguasai hartanya sampean itu selama 1 tahun, maka baru wajib zakat. Kalau sudah cukup nih nisab. Lah iki opo? 3 juta iki bonggo mbayari anak sekolah, bonggo mangan, bonggo tuku beras entek. Bahkan ulan akhir iku wis utang-utang. Lah kok zakat teko pundi? Gitu. Zakatnya kon ndi iki? Jadi iki gak masuk kategori zakat, masuk kategori sedekah. Sampean nek pancen wonten-wonten sampean ikhlasno anggap wae sedekah. Saumpama sampean duwe tabungan sampai nisab ning nggone bank misale anapane jenengan niku rekening jenengan misalnya enten mungkin cara dikrus saiki mungkin gawe minimal ae nggih. Misale kruse emas atau perak minimal digawe 30 juta nggih misale. Misale 30 juta saja nggih, gak usah akeh-akeh. 30 juta iki sampean duwe rekening 30 juta selama 1 tahun lah itu baru dikeluarkan 2,5%. Mergo sampean menguasai harta itu selama 1 tahun itu jenenge haul. Mulane ning kono apa? Hatta yahula alaihil haul nggih. Sehingga kamu itu berputar harta itu kamu kuasai selama 1 tahun. Pemahamannya seperti itu. Bahkan itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud itu luar biasa. Nih, tapi nek wedhus juga le. Harta-harta zakat juga 1 tahun ada haulnya. Sing gak ono haule mang apa kuwi panenane Pak Carito gak ono haule iku. Iku anggar panen langsung bayar panjenengan wae. Tapi nisab harta niku yang dipakai nisab emas atau nisab perak. Online jauh. Nah, nek kula memilih nisab umumnya para ulama dulu nisab emas nggih. Tapi nek kula memilih nisab perak lebih murah. Ketika kula hitung pada zaman dulu kula pernah ngitung tuh enggak ada 20 juta sudah wajib zakat. Misalnya sampean di 20 juta ning rekening karena kalau iki emas atau perak. Maksudnya emas atau perak itu dulu ketika orang punya emas zakatnya nisabnya segini, ketika punya perak zakatnya segini. Tapi uang itu disamakan dengan emas atau perak. Untuk lebih berhati-hati kita samakan dengan peraknya. Sehingga sampai misalnya di 20 juta ning rekening utuh sampai setahun atau bahkan tambah, maka sampean wajib zakat 2,5%. Ngoten, Pak. Kita ini kalau perak kan enggak tahu hariannya, harganya. Tapi mencari tahu di online bisa tahu. Ya, bisa. Nggih kula nate mencari itu hanya sekitar nggak ada 20 juta, sekitar 10 juta atau berapa sudah masuk nisab. Ya, sehingga orang punya tabungan 10 juta yang utuh 1 tahun ini sudah berkewajiban mengeluarkan zakat itu dalam rangka hati-hati. Ini jenengan anut ulama secara umum nisab emas itu ya sekitar 70-an juta itu. Seperti itu nggih. Seperti itu nggih. Tapi jenengan nek kula sarani mawon pakai perak mawon sampean duwe 10 juta atau 20 juta kok iso utuh sampai iso menguasai utuh, maka kasih zakatnya 2,5% itu dalam rangka hati-hati. Karena ning nggone riwayat hadis itu emas atau perak ngoten. Kalau mengeluarkan zakat yang tidak menggunakan nisab maupun haul, artinya setiap kita mendapatkan rezeki harus wajib dikeluarkan 2,5%. Nggih. Apa itu ada dalilnya? Itu enggak ada dalilnya. Itu gak wajib sebenarnya, namanya sedekah. Nggih, sedekah sunnah hukumnya mengeluarkan itu sunnah. Bahkan sampean mengeluarkan 30% pun boleh. Jadi
Nggih. Tidak ada 2,5%. Ndak terserah. Dan tidak hukumnya tidak wajib. Ndak wajib. Justru dulu itu ada seorang yang soleh itu mengeluarkan sepertiga, sepertiga. Dan itu ternyata ladangnya itu ketika dia punya ladang, gitu, punya ladang, sehingga ladang tersebut itu dikeluarkan 30%-nya dibagi 3, gitu. Yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga kembali untuk menanam lagi. Itu ternyata oleh Allah mendapatkan keistimewaan. Karena sedekah tatfaul bala, bahkan mendapatkan kemuliaan, sehingga ladang tersebut ketika ladang-ladang yang lain tidak dapat hujan, dia dapat hujan sendiri. Itu ada kisah yang seperti itu di kitab-kitab itu. Kalau tadi yang saya tanyakan tidak ada dasar hukumnya dan itu dijalankan. Nah, itu gimana? Kalau dia berkeyakinan itu wajib dan berkeyakinan itu zakat, namanya itu berbuat bid'ah, mengada-adakan agama. Oh gitu, udah diwajib. Padahal enggak wajib. Menambah-nambah aturan syariat. Nah, nek jenengan misalnya mewajibkan untuk dirinya sendiri, bukan mewajibkan untuk wajib secara hukum. Aku ingin mewajibkan kepada diriku sendiri, setiap aku dapat uang saya keluarkan 2,5%, maka itu namanya sedekah. Hanya mewajibkan untuk dirinya sendiri, bukan wajib secara hukum. Untuk melatih dia agar dia iso lomo ngoten lho Pak nggih. Wis pokoke aku kudu anggar duwe tak tono 2,5% iku namane sedekah. Ngoten nggih. Nggih, sami mawon. Tidak bisa dinamakan itu zakat. Mboten, ketika sampean hartane mengumpul tenan ya tetep ana, engko nek wis hol ya tetep wajib zakat meneh. Iku gak dadi ya zakat, ngoten. Kalau dikatakan zakat itu harus pakai Hol. Nisab dan hol. Nisab dan hol itu karena ada hadisnya nggih. Nek gak ana hadisnya monggo ijtihad, mungkin masih ada kelonggaran di dalam perbedaan ijtihad karena ada hadisnya nggih, maka tidak bisa ngoten nggih. Tidak bisa. Ijtihad itu apa al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad, tapi ijtihad itu bisa digugurkan dengan dalil. Ngoten nggih. Ijtihad dikalahkan dengan dalil. Nggih. Ijtihad itu tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad. Mulane Imam Syafi'i pendapatku itu bener, nggih. Ono mungkinnya salah, itu ijtihad. Tapi pendapatnya salah, ono mungkin bener, itu ijtihad. Gak boleh dibatalkan salah satu nih. Tapi nek dibatalkan dengan dalil bisa. Bisa, jadi dibatalkan dengan dalil. Maka apa ono dalile, gak mungkin ijtihad ulama itu melawan dalil, itu gak mungkin. Setiap ada ijtihad itu punya landasan hukum dalil harus. Iya toh. Kalau enggak itu kan dia mengambil dari mana ijtihad itu? Nah, iya. Dari dalil kan. Kalau tidak pakai dalil berarti ijtihadnya apa bid'ah. Ijtihadnya berarti pakai akal. Pakai akal. Ro'yi nggih, pakai ro'yi nggih. Yo kita harus hati-hati dalam hal seperti itu. Ketika kita misalkan ada ya yang berpendapat seperti itu, nanti harus belajar kembali gitu. Belajar meneh. Nah, harus ada hal nggih. Ulama berbeda pendapat di dalam apa itu menyerahkan nggih. Misalkan sebelum waktu haul, ulama memang ada boleh menyerahkan ya apa itu zakat sebelum waktu haul, tapi tetap haulnya itu menjadi syarat. Yani misalnya iki enake tak zakati ulan poso iki sedengan ben kena dinggurian wong. Padahal khole sakjane Sawal nggih, belum waktune, kurang saiki. Nah wis tak tono saiki wae ben dinggo. Iku boleh, tapi syaratnya tetap khol. Nanti engko sampai khol itu tersebut syaratnya. Dan sampean duwe prediksi memang sampai khol. Tapi nek gaji dipotong kan enggak ada prediksi sampai khol. Berarti yang dilaksanakan baik di BNS maupun di karyawan yang memotong dengan niatan untuk zakat 2,5% sedangkan dia nggak pakai nisab, nggak pakai khol itu kan berarti namanya bukan zakat ya? Ya bukan ya, tetap sedekah. Apa namanya? Sedekah Pak. Tapi kalau itu kan dianjurkan dari. Nah nek dia nek di ya biarkan saja, kita nggak boleh ikut-ikut. Itu wewenang mereka. Sedekah kan lebih wajib diarahkan pada ini kok Al-Baqarah 2015. Nggih. 2015 ini Nggih. ke orang tua, nggih. famili, Nggih. sasarannya kan di situ. Nggih. Misalnya jenengan kan kepeksa nggih, misalnya pegawai nggih, peksa dipotong nggih. Iku bukan salah jenengan. Kan gitu. Kalau nggak mau dipotong gimana? Nggak boleh nggak pegawai negeri nggak mau dipotong?
Lah nggih, kalau dipotong secara langsung itu sudah salahnya yang motong, bukan salahnya dia. Jadi tetap misalnya jenengan punya tabungan, misalnya di rekening punya tabungan kok sampai nisab dan sampai hol, tetap masih wajib bayar zakat. Sedangkan urusan dia nek jenengan terpaksa terus jenengan ikhlas ya wis ben dadi sedekah lah, sampean dadi nilai sedekah ngoten lho Pak. Nggih. Mumpun jelas nggih. Jadi kalau itu yang motong itu dianggap zakat, kalau dosa yang menanggung dia. Iya, tanggungan dia. Kita enggak berlepas diri dari itu nggih. Nggih, ngoten nggih. Tapi jenengan sing ternyata duwe duit ning rekening tetap bisa wajib bayar zakat tiap tahun kan ngoten. Uang UNH belum di apa dalam haji itu termasuk simpanan. Napa? UNH. Ondeng haji. Ya, kan masih di bank. Nggih. Haji itu termasuk uang simpanan. Masuk uang simpanan Wajib dijagati setiap tahun. 25 juta kan. Nah, 2,5% saiki zakate koma. Betul. Nggih. Kan masih milik jenengan dereng berangkat. Nggih. Itu tanda tanya. Kita ini kan bayar untuk lihatnya untuk berangkat. Nyimpen atau bayar iku? Cicilan Pak. Pendaftaran itu. Lah prosesnya disebut dino iku simpanan atau bayar? Simpanan. Nggih, secara kula kan dereng nata daftar, tapi nek sifatnya simpanan, maka itu masih milik jenengan. Dan itu sudah dikelola oleh pemerintah. Bayar, nek bayar gak wajib zakat. Bukan simpanan kita. Pak. Nah, nek simpanan wajib zakat. Kenapa? Kenapa dikatakan bukan simpanan? Gitu. Kalau uang itu kita ambil nggak bisa kok. Itu kan berarti kan kita Lah nek nggak punya simpanan. nah, nek sifatnya simpanan berarti masih wajib memberi zakat nggih. Tapi nek bayar beda. Ngoten, kan gitu. Biaya. Biaya. Nggih, nek kula dereng nate mari dereng gadah yatra kan ngoten. Anda ongkos tadi. Oh, nggih, berarti mboten wajib zakat. Mboten berarti. Ongkos, nggih ongkos. Nggih. Mboten nabung ongkos. Ya, nek tabungan lain nggih, nek tabungan lah lain Kalau nggih. ngeten DP kok niku kok. Nah? DP. Oh, DP nggih. Berarti wis bayar nggih. Dia untuk anak haji harus DP 25 juta. Juta, dulu, nggih. Baru mendapat nomor polisi kan. Oh, ngoten. Oh, berarti bayar, Pak. DP. Nggih, nek nggih. Mboten le nek jenengan wae kan kula gadah yatra gawe ongkos gaji kan ngoten. Tak kira kan masih milik jenengan, masih simpanane jenengan kan ngoten. Kalau kita yang nabung berarti. Nah, nggih, nek masih simpanane jenengan wajib zakat. Tapi nek wis dienggo bayar, berarti wis gak nggone jenengan. Wis nggone travel, Pak nggih. Wis nggone travel. Ah, nggih, wis nggone travel. Proporsi, Pak. Nggih, mohon dilanjutke mawon mungkin mboten selesai niki. Kita ibadah apa? Sementara nyebar anu niku. Oh, nggih. Pembahasan nyebar. Nggih, memangnya kajian itu kan butuh seperti itu nggih. Jadi lebih enak, lebih santai, lebih rileks. Jadi nggih mboten apa-apa. Nggih, sampun nggih. Kalau seandainya kita itu bayar zakat tapi agak telat itu dosa apa enggak? Harusnya nisabnya kan hari ini misalnya. Kok kita sebenarnya sudah punya uang, kita baru ngumpul agar seluruh nisab itu selesai dihitung semua. Kan misalnya sawah kita banyak. Nah, kalau kita bagi sedikit-sedikit itu khawatirnya akan terjadi apa namanya saling iri tetangga-tetangga kan gitu. Maksudnya sawah kita banyak gimana? Misalkan sawah kita banyak, Par- kan panennya enggak Oh, panen. Betul bareng. Panen betul enggak bareng. serentak langsung panen semua. Sama ya, Nah, nggak serentak. Terus? serentak panen Ya, ya. sawah sudah sampai nisab. Cuma panennya enggak bareng. Kalau kita bagi langsung, nanti khawatir tetangga itu saling iri. Itu dikasih kok ini enggak dikasih kan itu akhirnya. Nah, kita nunggu selesai baru kita bayar, itu dosa apa enggak sebetulnya? Berarti maksudnya tapi dalam masa satu panen tersebut. Iya, satu panen. Satu panen itu enggak apa-apa, masih waktunya panen tersebut kan, kecuali kayak ngenteni panenan yang akan datang, panen itu enggak boleh. Iku jenenge masih waktu panen nggih, pasti waktu panen. Ya ini kayak di sawah ning Tegal kon mbok panene terus kene neh mbok panene kan ngoten to. Manene gak bareng bisa itu dijadikan satu nggih. Intinya wis gak di tempat yang lain. Maksudnya masih dalam satu masa panen ngoten. Oh, tak kira kan panenan rendeng saiki terus sampai panenan bulan kedua dikelompokno, wah itu nggak boleh. Mergo harus ketika panen, ngoten nggih. Nek dikumpulkan begitu saja nggak apa-apa itu. Hanya untuk menunggu giliran panen saja jadikan satu bisa. Zakatnya Pak Mariono itu tidak 2,5%, zakatnya 10%. Oh, nggih keliru nek pertanian Punya uang. uang. Bukan panenan bukan.
Nek panenan memang Ya 10% ambek 5%. Anu, airnya tinggal enggak. airnya. Tinggal airnya nggih. Jadi antaranya 5% dan 10%. nggih. Biaya kan 5%. Nggih. Ini airnya pakai biaya 5%. Nggih. Nek persil 10%, Pak. Ora biaya kae. Nggih. Lah iya airnya gak pakai biaya, gak pengairan ya. Ini pada hujan. Sekalian kita juga mau beberapa hal yang perlu kita tanyakan, antara lain saat ini saya kan sedikit banyak itu terkait masalah akidah dan muamalah. Terus. Gini, di hadis pun kalau kita setelah sholat itu kan doa sendiri-sendiri. Nggih. Ini saya pribadi sebenarnya. Nggih. Saya saat ini ketika hijrah dari kepengurusan, Nggih. kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengajak kita haji. Nggih. Justru saya sering ditampilkan supaya imam dan Nggih. sebagainya. Sehingga saya antisipasi supaya tidak disuruh ngimami lah. Nggih. Nah itulah makanya saya ketika ada sholat, saya kalau datang pasti disuruh ngimami memang terdekat lah. Nggih. Dulu dikenal dulu mah anti ya, saya nggak mau memang karena merasa di luar kita itu diasumsi. Nggih. Kafir lah. Nggih. Terus. Apalagi yang di dalamnya termasuk di luar orang kita, artinya Di luar kelompok lah nggih. semua neraka. Nggih. Semakin masuk mereka, kita punya keyakinan semakin dalam nerakanya. Gitu. Nggih. Saat ini kita itu sering diajak tokoh-tokoh mengaji menurut saya. Nggih. Jamaah praktek, jamaah saya nanti makan kita itu saya sering disuruh memang saya nggak mau lah Nggih. dipaksa-paksa lah Nggih. bahkan kemarin saya disuruh mengaji di Nahdien saya juga Nggih. masa enak sama menolak gitu Nggih. niat kita memang supaya kita paham manhaj salaf Nggih. gitu. Sehingga ketika kita mengikuti saya pun juga harus antisipasi Nggih. saya kan nggak bisa seperti orang menurut saya loh Nahdien sing belajar tapi saya berusaha menghindar. Nggih. Terus Ketika kita mengikuti apakah dari itu jelas ya? mengikuti bagaimana? Artinya disuruh kemudian kita sedikit banyak juga paham dengan mereka ya mengikuti seperti orang Jadi Nahdien. setelah sholat terus ikut Sampai bersama itu. Artinya saya menghormati biar situ. Pikir jamaah atau Ikut bersama dipimpin. Gak. Sama nih. Misalnya jenengan dados imam ngoten to. Terus jenengan Iya, memang kita sering disuruh Nggih. imam. Bahkan kemarin saya saat ini rutinitas saya disuruh Nggih. misi di Kabupaten Nggih. Nahdien. Ketika saya kan 1 kali 2 kali terus saya diundang terus. nggih. Terus saya memang setiap sholat saya selalu ingin jadi makmum lah sebenarnya. Nggih. Tapi dijurung-jurung terus jadi makmum. Dan ini Tapi udah di imam kan nggak apa-apa. Iya. kalau memang dulu di internal Terus pertanyaannya terus pundi? pertanyaannya ketika kita mengikuti seperti orang mereka terus juga itu hukumnya bid'ah atau memang gini loh, Setelah setelah sholat, Pak, ya. Pak Muasim bin Bulut. Sama di sini dari imam. Tradisi nanti itu habis sholat, Nggih. zikir bersama. Nah, nggih. Dia memimpin sekali. Nggih. Kita kan juga tahu peraturan. Nah, nanti masuknya mantasyabba biqaumin fahuwa minhum, Pak. Nggih, dadi jeneng nggih. Mantasyabba biqaumin fahuwa minhum nanti jadinya. Jenengan itu dan lebih berbahaya itu ketika itu jaringan ya. Jaringan itu yang berbahaya. Ketika orang-orang itu masih ada jaringan kebid'ahan, dia sulit untuk meninggalkan kebid'ahan tersebut. Itu hal yang pasti. Mereka bahkan yang masih ada di jaringannya di situ, tidak keluar dari jaringan, itu nantinya dia itu mau meninggalkan itu pasti berat karena sungkan. Ya. dulu kita memang ditokohkan ya sekaligus nggak mau lah semua. Nggih. Kita hijrah tambah sana-sana lobby Ya. dan sebagainya. Saat yang agak sulit meninggalkan ketika mengikuti jadi imam terus seperti kita kan nggak mungkin. Lah kalau jenengan mau disuruh jadi imam, jenengan ya harus berterus terang. Saya punya keyakinan yang seperti ini. Nggih. Kalau mau monggo, kalau nggak mau nggih mpun. Ngoten. Ikuti. Nggih. Nggih. Nan? Napa? Nek kula kan anu. Setelah kula kan jadi imam dengan ade. Nggih kula setelah kula ngimami dengan cara saya setelah ngimami kan biasanya mereka kan niku terus tahlil bersama doa. Terus langsung
kula mundur dari pengimaman. Mboten urusane jenengan kan ngoten ya, mboten apa-apa nek mboten urusane. Jadi memang bahayanya kita itu ada di suatu jaringan nggih. 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 Jadi bahayanya orang ada di suatu jaringan, kalau dia tidak berterus terang maka dia masih dalam jaringan tersebut sehingga sulit untuk menghindar. Seperti itu nggih. Lebih baik terus terang nggih. Kados kula nggih terus terang. Ngoten nggih? Nggih. Oke, kula nggih langsung mundur. Langsung kula persilakan terserah. Nggih to. Nggih. Nanti jenengan lepas dari mulut buaya. Nah, seperti itu istilahnya. Mboten kula lho Pak Mahardito sing ngene. Kula kan ngekeki syarat to nggih. 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 Nggih, mboten napa-napa ngoten. Memang perjalanan kita untuk melakukan perubahan itu banyak ujian, banyak cobaan nggih. Jadi kita harus bisa mensikapinya dengan baik sehingga nanti kita tidak terjerumus ke lubang yang sama. Ngoten mawon nggih. Nggih. Lanjut. Nomor 2 nggih, ataniatu tekan nomor 2 nggih. Wis gak apa-apa, sing penting mendapatkan ilmu nggih. Nggih. Kadang-kadang memang orang ngaji itu kan ada banyak pertanyaan yang belum terselesaikan di dalam dirinya nggih. Jadi kita bahas bersama itu penting, ngoten nggih. Ngoten napa-napa? Atsaniyatu tangan nomor 2 iku tafsiru qouli ta'ala, tafsir firman Allah Ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Niku nggih. Wala tad'u lan aja ndonga sapa sira kabeh min dunillahi saking sane Allah ma ing sesuatu la yanfa'u nggih. Kang ora paring manfaat apa mau ka ing sira wala yadurruka lan ora paring mandorot apa mau ka ing sira. Yani janganlah kita berdoa nggih atau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan mandorot, karena hakikat yang bisa memberi manfaat dan mandorot hanya Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane ning kono apa ana tunggale la haula wala quwata illa billah itu semuanya tidak ada kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan berdoa kepada siapapun nggih, makhluk semua, bahkan kepada nabi maupun wali ngoten nggih. Dan kita jangan bersandar pula nggih kepada wali ataupun nabi nggih. Kadang-kadang orang kan bersandar apa ya? Menyandarkan diri, berserah nggih. Bersandar. Ya ini dia itu kadang-kadang mbah nek gak potulungi jenengan terus piye, bahkan dia bersandar kepada mbah wali misalnya ngoten nggih. Itu tidak boleh nggih. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan sebaik-baiknya kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Asali satu tekan nomor 3 anna hada saat temene iki yakni apa? Berdoa kepada selain Allah, wa yo berdoa kepada selain Allah iku asyirkul akbaru, syirik akbar. Jadi berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar, tapi dengan syarat doa tadi dipersembahkan kepada selain Allah, yakni yang sifatnya sebagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pembatal keislaman. Jadi sifatnya apa? Sifatnya doa itu ada sifat menyandarkan diri, berharap, takut, cemas dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat yang kita berdoa kepada Allah. Ketika itu tadi doa tadi diserahkan kepada selain Allah, maka syirik akbar nggih. Tapi nek doane wong awam sing gak paham, mung ngomel-ngomel tok, anut-anutan tok, hukumnya beda. Nanti orang-orang awam itu masuk syirik asghar nggih. Jadi beda nggih Pak nggih. Jangan disamakan wong sing khusuk ning gone Mbah Wali utawa Mbah Danyang nggih, ambek wong sing anut-anutan jangan disamakan. Nggih. Hukumnya berbeda, Ngasih tahunya sampai paham atau belum? Enggak, karena orang awam itu kadang-kadang memang enggak paham. Dia anut-anutan, meskipun dikasih tahu, dia kan anut-anutannya misalnya seperti sungkan mbek tanggane. Nah, sungkan itu enggak masuk syirik akbar dia, karena dia tidak melakukan sampai ke hatinya. Dia masuk hanya menyerupai saja, tasabuh saja. Tasabuh masuk syirik asghar. Mulane wong meskipun dikasih tahu, tapi ketika mereka itu mulane awak dhewe aja angger wong budal teko ning ngene Mbah Danyang misalnya manganan mbok dalem sik kabar enggak bisa. Tergantung orangnya masing-masing nanti nggih. Terang itu. Kalau itu dijalankan sampai mati, masa tidak ada perubahan? Gimana? Ada perbaikan, ada perubahan.
Iya, meskipun ikut-ikutan dia asal hatinya itu tidak tergantung kepada itu, hanya karena sungkan saja, itu masuknya syirik asghar, Pak. Nggak bisa syirik akbar. Sebentar nih gitu. Nggih. Lah itu berarti nggak ikut-ikutan Pak namanya. Takutnya itu berarti. Nah iya, berarti itu namanya sama saja berdoa tadi, beribadah. Rasa khauf kan juga ibadah. Iya. Nah, yang kula maksud nih wong wis sadar bener, ya sadar bener, cuma lingkungannya karena seperti itu tidak berani berbuat apa-apa, ya dia tidak takut sama badan yang tersebut, tidak berharap sama badan yang tersebut, ya. Cuma melok nggowo tok, ngoten lho Pak nggih. Sungkan, ngono gak budal, kuatir dikucilkan, kuatir gak dirumat, kuatir nek loro gak dijenguk dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini itu enggak masuk syirik akbar. Tapi kalau dia tahu bahwa itu menyimpang, tapi karena hanya rasa sungkan dengan tetangga, dia berangkat gimana? Ya berdosa. Maksudnya masih dalam arah Syirik akbar. Ya, syirik asghar itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. tapi di bawah syirik akbar. Iya. Nek syirik akbar kan keluar dari Islam gitu loh. Tapi nek syirik asghar tidak keluar dari Islam, tapi dosanya lebih besar dari dosa besar gitu loh. Pokoknya dosa ngoten lho, Pak. Nggih. Nah iya maka iku. Kan ada orang yang seperti itu. Ada orang seperti itu. Yang bersiko kan kita dari bawahnya lho, atasannya ngene gak perlu ngene. Nggih. Jadi oh nggih niku wae ajeng tanglet malih. Karena kita terkait ya kita mendapat aset dan lebih banyak bisa di kemudian dari masalah dikir kita kan mengikuti mereka di belakang imam kita itu membaca dikir yang panjang. Nggih. Kita kan tidak boleh mengikuti, cuma mengucapkan istilahnya banyak istighfar aja, nggak mengikuti dengan ucapan mereka. Itu gimana? Ya kita nggak masalah kalau di masjid. Di masjid itu masing-masing nanti. Mereka berbuat bid'ah, kita tidak. Selesai, tapi kita tidak keseluruhan mengikuti dari zikir tadi. Tapi kita membaca istighfar daripada kita mengikuti tapi tadi dikatakan sudah jelas bid'ah mengikuti alat. Gimana menurut? Lebih abdulnya itu jenengan zikir setelah sholat itu diselesaikan, terus sholat sunnah, terus selesai. Itu lebih abdulnya seperti itu. Ya. Hanya mengikuti imam tadi sampai selesai, tapi kita membacanya itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuma jenengan misalnya niati di situ itikaf di dalam masjid, nggak masalah karena masjid itu Baitullah. Orang yang berbuat salah di masjid urusannya dia dengan Allah, orang yang taat kepada Allah urusannya sendiri sebagaimana di Masjidil Haram kemarin tak jelaskan. Ya kita mengikuti situ selesai, tapi kan tidak mengikuti dengan kalimat-kalimat ucapan dengan mereka. Nggih, afdole mboten ngoten afdole jenengan nggih zikir ketika selesai nggih ya sudah selesai. Nggih, lah nggih selesai. Nggih. Jenengan itikaf di situ nggak masalah sebenarnya sampai lama pun nggak masalah, itu urusannya sendiri ngoten nggih. Nggih pun. Pun nggih. Nggih pun ngoten mawon. Nggih asane niku seperti itu. Cuma nek jenengan di situ iku dalam rangka misalnya mempengaruhi orang lain, artinya kados kula misalnya teng tempat kula agar supaya orang lain masih mau mendengarkan kula, misalnya kula di situ iktikaf yang lama, banyak zikir di situ yang lama, itu enggak apa-apa karena tujuan kita itu dakwah, misalnya enggak apa-apa. Makanya kita kan dua alternatif. Ketika kita mengikuti itu kan dengan simpatisan tanya ngajinya otomatis hanya kita apa-apa sehingga mengikuti tapi ada simpatisan. Ya sebenarnya ya nggak mengikuti, itu sebenarnya amalan sendiri, yakni jenengan itu amalan sendiri dengan zikir yang banyak di situ, baik berzikir atau baca Al-Qur'an, itikaf yang lama di situ nggih.
Bukan mengikuti namane. Nek mengikuti ku jenengan pancen mengikuti ngoten nggih. 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 Ngoten nggih, ngoten nggih. Bon wis hampir habis waktune nggih. Dilanjut malih? Nggih, lanjut malih nggih. Nggih, bon, dilanjut mawon nggih. Jadi apa itu termasuk doa kepada selain Allah tadi apa? Syirik akbar nggih. Ketika memenuhi syarat sifat-sifat doa nggih. Sifat-sifat doa nggih. yakni sifat-sifat doa itu penuh harap, takut, cemas dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat doa jangan mesti saged membedakan. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan terus dia benar-benar menyandarkan diri pada orang yang ada di dalam kuburan tersebut dan yang tidak itu nanti beda hukumnya. Itu jenenge rincian. Sehingga kita tidak sembarangan mengatakan orang lain itu keluar dari Islam. Bahkan orangnya berbuat seperti itu saja kita tidak langsung mengatakan si ini keluar dari Islam, tidak. Nanti itu karena apa? Menimbulkan fitnah. Hanya hukum umum saja, hukum umum orang yang berdoa kepada selain Allah dengan sifat-sifat doa, maka dia termasuk syirik akbar. Ngoten nggih. Ar-rabi'atu ta'ala papat anna aslahan nasi sak temene wong paling saleh menungso. La yafalu lamun nglakoni sapa wong sing paling saleh mau nggih. Hu ing apa iku berdoa kepada selain Allah irdoan karena mengharap ridho. Enak-enak ngono nek gak hanya berdoa saja karena mengharap ridho. Mencari ridho. Kita berdoa kepada Allah kan mencari ridho Allah, mencari karunia Allah, meminta kepada Allah, berharap, cemas dan takut. Tapi ketika itu diarahkan kepada selain Allah meskipun dia orang yang paling soleh, soro mongko dadi sapa wong sing paling soleh mau iku minad dzalimina termasuk wong sing dolim, yakni wong musyrik. Karena innasyirka la dzulmun adzim. Dia termasuk orang-orang yang musyrik meskipun orang yang soleh. Al-khamisatu ta'ala nomor 5 tafsirul ayatil lati badaha tafsir setelah ayat yang pertama yakni apa wa iyam saskallahu bidzurrin fala kasyifalahu illahu bahwasanya tidak ada orang yang bisa mengentaskan keburukan ketika Allah memberi kita madharat kecuali Allah sendiri. Sehingga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ben dientasno keburukan terhadap kita karena keburukan maupun kebaikan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala awake dhewe njaluke kudu ning gone Allah Subhanahu wa taala ngoten. Asati satu tekang nomor 6 kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Kaunu dzalika adalah hal itu yakni berdoa kepada selain Allah iku la yang fa ora manfaati apa berdoa kepada selain Allah fid dunya ing dalem dunya gak manfaati. Berdoa kepada Allah selain Allah gak manfaati. Wong-wong sing mek pesugihan, njaluk pesugihan, njaluk sugih ning kuburan, njaluk sugih ning sendang sebenarnya gak manfaati, Pak. Mergo wong nek jatahe sugih mesti digawe sugih Allah, nek jatahe melarat mesti digawe melarat karo Allah Subhanahu wa taala. Ning kono wis apa iku? Bikat bi rizqihi wa ajali wis dicatet kabeh dan rizki dan ajal ini, rizki ini tidak akan, orangnya tidak akan mati sebelum rizki disempurnakan. Jenengan ini misalnya rizkinya itu mau kursa ide, yo saide kuwi sing metu, entek rizkinya yo wis meninggal. Mulai lantam mutanafsun hatta tastakmila rizqoha tidak akan mati jiwa itu sampai disempurnakan rizkinya. Mulane gak ono ceritane wong pesugihan berhasil iku gak ono. Nek dhewe sugih memang jatire sugih gak mek pesugihan lah sugih ngoten lho. Gak mek pesugihan lah sugih. Jadi rugi mengambil dengan cara yang haram mek pesugihan. Hanya itu saja tetep dikekno jatahe karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita itu sing penting baik sing sugih harta maupun sing sugih sing sedikit harta maupun sing banyak harta, sing penting kita itu kaya hati. Atine kayane atine wis kaya, iku sithik lah ya wis cukup, wis penak. Urip iso nikmat sugih lah gak iso nikmat, Pak. Kadang wong sugih lah nek atine gak kaya iku ndidik sak miliar lah isih kurang. Meneh nek digawe fakir karo Allah kaya lah, misale digawe ndeloro jantung utawa duwe kira-kira apa cuci darah misale. Biasanya setiap minggu tiap bulan cuci darah itu. Nah, misalnya setiap minggu cuci darah itu harganya berapa itu? Jadi akeh lah kan akhirnya kurang. Mengko kula gadah kanca guru kula nggih dokter niku bilang ketika orang itu sudah cuci darah, iku nek wonge ngerti gak diterusno nek cuci darah. Pekapa ora apa, angger duwe entek ya wis. Ngono, kula disanjangi dokter niku.
Doktere ngene. Dadi ana genane ana pasien pinter. Piye? Pripun, Dok? Ana pasien niku pinter. Jadi dekne niku orang kaya, ketika ternyata punya penyakit terus divonis harus cuci darah. Dia sudah, Dok, gak usah dicuci darah saya. Aku mati gak apa-apa, sing penting anakku iso menikmati hartaku. Mergo apa? Jare dokternya pinter wong iki. Mergo apa? Ketika dia cuci darah mempertahankan hidupnya, nggih. Maka sampai habis hartanya ya wis selesai. Karena dia minta cuci darah terus itu. Ngoten, Pak. Iku secara ilmu medis seperti itu nggih. Adapun takdir itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoke ketika kita ternyata punya penyakit sampai cuci darah berdoa wae kepada Allah Subhanahu wa taala. Digawe sembuh Allah kun fayakun nggih saged. Tapi secara medis seperti itu ngoten nggih. Terus nanti nih nopo benar mendengar. Terus orang itu kan nopo rezekine pun dijatah. Katakan sama anak pulau ini jatah seumur mulai lahir sampai mati itu saya itu diberi data 1 M. Tapi waktunya mungkin diberi saya umur 80 tahun untuk 1 M. Tapi karena saya itu ambil pesugihan, nanti uang saya 1 M tadi diberikan. Nah, terus kalau sudah diberikan semua otomatis saya mati. Jadi belum umur 80 tahun karena sudah diberikan hartanya maka mati. Itu permainan akal-akalan mawon mboten enten dalile. Iya, mboten enten dalile niku. Karena apa? Mboten enten dalile niku. Lewat jin karena ajal itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Ajal beriringan dengan rezeki itu. Nggih. Kalau rezeki habis, ajal tiba. Nah, karena rezekinya sudah diminta yang sirik niku aku. Tapi masalah itu ajalnya sudah ditentukan waktunya, batas waktu ajal itu batas waktu kita tinggal di dunia. Wis dibatasi neng kene kok iso diajokno iku mang piye? Kan Gusti Allah diidini mboten atas itu kan bersarang dalil. Gusti Allah ora bakal ngrubah nasibe kok. Kok niku ora ngrubah sendiri. Dadi boten dite. Mboten kan dalil mau. Nggih, mboten ngoten pemahamane nggih, mboten ngoten pemahamane. Yakni ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan enten yang katakan nggih, pemberian hariannya itu kan beda-beda. Mungkin rezeki saya tuh selama hidup 100 juta. Nggih. Tapi Gusti Allah ngene aku sak wulan 500.000. Tahu urip perkoso, tapi kan umure dawa. Tadi kalau 1 juta bagi 500. Mungkin umur saya rezeki saya begini ya, tapi begini. Pengeluarannya makan. Masalahnya kan pesugihan itu sebenarnya hakikatnya tidak bisa memberi apa-apa gitu. Jadi nggak bisa mengatur gitu. Kok iso malah ngono iku keterangannya keng pundi mboten ngertos asare kula nggih. Sing jelas semua yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki dan yang mengatur memberikan seberapa nggih. Semua ada hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berpikir jauh sampai seperti itu. Nah, menurut kula ngoten nggih. Kita mandek di sini saja, enggak usah terlalu banyak berpikir sampai seperti itu. Yang penting rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan setelah rezeki habis kita meninggal. Dan atau begini, selama kita ini masih hidup, kita ini hidup. Tapi kita masih punya rezeki. Nggih. Nah, itu memang. Itu aja. Itu aja. Nggih. Nggih ngoten. Lah makanya keyakinan seperti ini lah Pak nanti itu membuat tauhid kita kuat. Artinya apa? Ketika kita yakin bahwa lantamu tanafsun hatta tastakmila rizqoha nggih. Jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan nggih rizkinya. Maka ketika jenengan misalnya anaknya meninggal sampai bisa ikhlas karena sudah enggak ada rizkinya sehingga dia meninggal. Bahkan baru lahir misalnya langsung meninggal itu karena enggak ada jatah rizkinya. Rizkinya yaitu mau yang masih ada ketika di dalam perut lahir langsung meninggal itu berarti enggak ada jatah, sehingga kita itu tauhid kita bisa kuat, sehingga kita tidak terlalu bersedih menerima kematian di antara teman atau saudara kita atau anak, bahkan anak kita, bahkan misalnya pasangan hidup kita memang sudah waktunya habis gitu. Dan kematian itu sudah kendalinya Allah. Jadi bukan karena rezeki ini digerodok sebentar mati. Betul. Memang alasannya masih itu mau. Nggih, niki maksudnya beliau niku mboten beliau, maksudnya beliau itu mewakili ada orang yang berpendapat seperti itu, ngoten lho nggih.
Jadi dalil mau Gusti Allah bakal merubah nasib kaum. Nggih. Nah, kaum itu merubah dhewe. Lah itu kan merubah sing durung wayah dilungno wis dijaluk. Jadi dituruti kan Gusti Allah. nggih nggih niku ayat niku mungkin enten tafsir Ki Mbah nggih. Pada waktunya nanti mungkin tafsir itu nanti kita bedah juga, tapi maksudnya tafsir itu tidak seperti itu nggih. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya tafsir ayat Al-Qur'an tersebut itu hanya menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai pemikirannya saja nggih. Di dalam tafsir kula pernah baca maksudnya tidak seperti itu, untuk merubah itu bukan seperti itu. Nggih ngoten nggih. Jadi ngoten mawon nggih, sampun ngoten mawon njing ben kita lanjutke tentang berdoa. Nggih, nanti mungkin insya Allah kula kupas tentang pembatal keislaman. Masalah doa itu nanti ada kitabnya dan ada syarat-syaratnya, sehingga jenengan lebih yakin tentang wau. Termasuk Pak Harjito banyak tanya tentang orang yang ikut datang tadi apakah syirik akbar atau syirik asghar. Nanti ada kitabnya, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kula bawaake dalile lebih detail ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu